Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya menggunakan multi tester yang sistem digital. Saya baru kedatangan paket. Ini masih utuh, belum dibuka paket nih. Bila teman-teman di luar sana ingin membeli multitester untuk ngetes-ngetes sistem kelistrikan sepeda motor, ngukur-ngukur tegangan aki, ngukur komponen elektronika. Jadi apabila teman-teman pengen beli, bisa misalkan untuk merek apa yang cocok rasanya ingin dibeli. Oke, langsung kita buka dari kotak paketnya ini. Ternyata seperti ini barangnya. Nah, ini bentuk barangnya. Di sini saya beli, ini nggak ada dibungkus lagi. Biasanya saya setiap beli barang-barang elektronik itu packingnya double untuk luar dan dalam. Di sini kalau dari segi gambar nih, bisa untuk mengukur arus AC, arus volt AC, ampere, volt DC, ohm, kapasitor elko, bahkan untuk bisa mengukur dioda. Kelebihannya lagi di sini bisa untuk mengukur suhu ruangan. Ini ada suhu ruangan. Jadi seperti ini gambar dari luarnya. Itu saya beli. Oke, langsung saya buka. Ternyata di dalamnya masih dibungkus plastik. Ternyata sangat seperti gini saja. Ini masih bungkus. Ini udah sobek, kita buka. Bungkusnya udah sobek. Setelah itu kita lihat isi dalam paketnya. Ini seperti biasa. Ini ada buku panduan, buku manual. Ini ada namanya kabel. Kabelnya pun sangat simple seperti ini aja. Tapi lumayan bagus kabelnya, lentur. Biasanya ada juga yang kabelnya agak kaku, ini lentur. Oke. Dan ini untuk isi paket. Ini ternyata ini untuk mengukur suhu ruangan, untuk mengukur suhu panas dinginnya. Terus kita menggunakan multitester. Ini mereknya Aneng ST184. Jadi apabila barang ini bagus, ini benar-benar real, baru saya buka, barang baru datang. Kalau nggak salah ini 130-an, 130.000. Jadi untuk teman-teman bengkel atau mungkin kalau untuk teman yang biasa elektronika mungkin sudah tahu cara-cara memakai multitester digital nih. Cuman karena bidang saya lebih banyak di bengkel untuk memperbaiki sepeda motor, jadi banyak juga menggunakan multitester. Karena di sini saya juga menggabungkan elektronika dengan ilmu teknik saya untuk saya tampilkan ke kawan-kawan YouTube di luar sana. Jadi ini juga sangat saya perlukan gitu. Jadi coba kita tes, hidupkan dulu. Ternyata di sinilah sistem auto. Apa arti maksudnya auto ini? Auto ini apabila kawan lupa untuk memindahkan, biasanya ada multitester yang sistemnya memindahkan ring switch. Kita misalkan contoh mau mengukur tegangan DC yang dari ibaratnya 1 volt sampai 100 volt tapi DC. Ternyata kita lupa nyetel ring switchnya. Kalau enggak sistem auto, itu multitester bakal terbakar itu. Tapi kalau multitester yang bagus biasanya di dalam pakai fuse atau sekringnya. Nah, di sini kelebihannya udah pakai auto. Padahal di keterangannya di sini, emang ada. Di sini ada logo auto. Yang di sini apa maksudnya arti auto? Arti auto ini fungsinya seandainya kita mau mengukur tegangan. Di sini kebetulan saya ada resistor nih. Resistor ini ukurannya 15 ohm. Itu. Jadi kalau yang manual
kita ngukur harus disetel ke posisi ohm. Kalau yang ini meskipun posisi kilo ohm dia nggak masalah. Nah, contoh sekarang saya misalkan nih di sini kalau untuk ngukur tegangan ampere, ini maksudnya tegangan arus ampere, huruf A ada 600 ampere, ini bisa sampai 600 ampere maksimal. Dan yang kedua ini volt. Volt ini di sini dia bisa ngukur dari 0 sampai 450 volt. Gitu. Sedangkan di sini untuk ngukur misalnya kabel ada yang putus di jalan, connect tidak connect, atau mengukur ohmnya tuh dia bisa sampai 0 sampai 50 ohm. Nah, dan di sini ini lebih tinggi lagi. Mungkin di sini saya nggak perlu menjelaskan sampai detail karena ini biasanya orang elektronika yang lebih jelas tentang mili ohm. Di sini juga tertulis untuk mengukur temperatur. Untuk mengukur suhunya bisa sampai min 20 derajat Celcius sampai min 1000 derajat Celcius. Tapi coba kita cek alat ini sebenarnya sesuai spesifikasi apa tidak, karena dengan harga yang cukup murah bagi saya karena fungsinya banyak. Kenapa saya bilang harganya cukup murah? Karena di sini fungsinya banyak. Bahkan di sini kita bisa ngukur tegangan ampere. Ini yang dibilang tang ampere untuk ngukur tegangan ampere. Nah, jadi yang pertama langsung saya praktekkan ngukur tegangan. Di sini saya ada baterai. Baterai ini bekas HP. Ini baterai ini coba saya ukur tegangannya masih oke apa tidak. Kalau tegangannya masih oke, baterai ini masih bisa untuk dimanfaatkan, masih bisa berguna untuk bikin sesuatu yang rasanya berguna. Ikuti terus video saya ini karena nanti akan saya tampilkan bikin ide-ide kreatif dari barang bekas nih yang kiranya bisa berguna bagi teman-teman. Oke. Mungkin seperti ini udah jelas. Kita geser yang apa lo. Jadi ini udah jelas, saya rasa udah nampak. Di sini posisi auto. Kita tes matikan dulu, pastikan karena tadi sejak baru kita pasang baterai dia langsung on hidup. Sekarang kita hidupkan. Setelah hidup, tampilan awal langsung posisi auto. Apa maksudnya auto nih? Auto ini kita nggak perlu nyetel, kita mau ngukur misalkan tegangan baterai. Baterai ini kita nggak tahu voltnya berapa. Kalau di sini tegangannya model baterai C15 voltnya 3,7 volt 1200 mAh miliampere. Jadi di sini kalau untuk pengecasan baterai ini 4,2 volt arus masuknya, arus masuk ngecasnya. Nggak mungkin arus masuk ngecasnya cuma 1 volt, tentu lebih besar yang keluar daripada yang masuk. Jadi langsung aja saya tes pastikan. Di sini ada logo untuk ngetes baterai, pastikan min plusnya. Di sini ada logo min, di sini ada plus. Jadi kita tes. Perhatikan yang di sana. Jadi kalau sistem auto ini dia otomatis kalau volt DC biasanya ini terbaca volt DC, memang ada tertulis volt DC. Jadi untuk sobat-sobat yang di luar sana pengen beli multitester sistem digital tapi bingung cara menggunakannya, jangan sampai di skip, simak terus video ini supaya nggak gagal paham. Jadi seperti ini. Ini yang min, ini yang plus. Dia langsung baca tag. Ternyata baterai ini masih ada tegangan 3,8 volt. Oke, supaya lebih jelasnya. Jadi itu tadi tegangan 3,8 volt. Di sini ada logo H sama logo lampu. Berarti ini mungkin bisa untuk menghidupkan lampu layarnya. Ini. Saya rasa cukup jelas. Sini ini saya juga punya baterai. Baterai ini baterai kecil sekali. Ini baterai kemungkinan baterai jam nih. Ini sangat kecil sekali. Ukurannya sesuai apa tidak? Karena di sini baterai ini cuman energizer. Kalau ini kita sebenarnya nggak tahu berapa milimikro. Cuman istilahnya untuk memastikannya kebaca atau tidaknya kita lihat.
Oh, ternyata 1,5. Wih, besar juga ya. Baterai sebesar nih kecilnya. Nah, nih sebesar ini 1,5 volt. Itu. Di sini 1,5 volt. Padahal baterai sekecil ini loh. Ternyata fungsi. Dan di sini saya ada resistor 15 ohm. Nah, itu kelebihan dan keunggulannya sistem auto tadi itu. Di situ kita nggak perlu nyetel-nyetel ring switch-nya lagi. Resistor ini ukurannya 75 kilo. Dari 75 kilo karena simbol warnanya coklat, hijau, hitam, toleransi 5% warna emas. Jadi kita ukur, pastikan dia sesuai apa tidak. Ternyata sesuai 15 ohm, 15,2. Maksudnya 15,2 itu karena toleransi 5%. Maksudnya seperti ini, 15 misalkan dia 14,95, itu masih dilayakkan untuk dipakai resistor nih. Kalau kelebihan itu 15,2 itu masih dilayakkan karena toleransinya 5%, berarti harus 5%. Sedangkan kita coba lagi dengan di sini ada resistor yang ukurannya 75 kilo. Kita ukur dulu resistor yang 75 kilo ini sesuai atau tidak. Di sini 71,6 kilo. Dari mana kita tahu baca kilo-kiloannya? Dari mana yang ohm, dari mana yang kilo? Dia di sini muncul. Di sini. Ternyata ini masih akurat 74,8. Padahal nilai resistor ini 75 kilo. Di sini 74 karena toleransi masih 5%, masih 0,1, itu masih sangat bagus. Gitu. Lalu di sini juga bisa untuk mengukur. Jadi sahabat-sahabat YouTube, untuk khususnya kawan-kawan bengkel yang biasanya jarang menggunakan alat multitester ini untuk digital, istilahnya kan. Paling kalau bengkel pakai alat multitester digital biasanya ngukur kalau ada yang putus apa tidak, seperti ini. Kalau dia hidup bunyi berarti kabel yang kita cek tadi tidak putus. Tapi kalau kita tes dia nggak bunyi, itu berarti putus. Apabila ada kabel yang putus di jalan, kabel PLN, kalau seperti ini tandanya stop kontak, ini ada aliran setrum ya. Itu. Semakin dekat dimana yang ada aliran setrum ya, bahkan sangat kencang dia. Semakin dekat dengan aliran setrum dia semakin kencang. Oke. Lalu kita ngukur frekuensi Hz-nya. Kalau untuk mengukur frekuensinya biasanya listrik Indonesia 50 Hz. Kita cek, kita ukur, lihat apa Hz-nya. Volt, NF. Di sini Hz. Biasanya kebaca apa tidak? Hz-nya di sini standar normal. Dia 50 Hz. Standar PLN biasanya 50 sampai 60 Hz. Lalu coba kita mengukur beban ampere. Ampere ini istilahnya kita menggunakan peralatan yang agak berat seperti pompa air, mesin cuci, magicom. Itu berapa ampere arus yang biasanya kita gunakan. Di sini saya mau ngetes menggunakan bor. Jadi kalau ngukur ampere nih, ini saya gunakan bor. Ini bornya. Kalau saya tes kekuatan bor ini memakan arus berapa ampere, itu dia nanti akan tahu ampernya gimana. Kita ambil yang posisi arus strom seperti ini, salah satu, karena kalau kedua-duanya dia tidak connect.
Mungkin nampak sama sahabat-sahabat. Nah, di sini cara ngukurnya, lalu saya hidupkan bornya. Ternyata bor ini memakan arus sekitar 0,5 ampere. Nah, itu cara mengukur ampernya. Cara mengukur tegangan DC aki. Colokin dulu kayak seperti tadi. Nah, seperti ini. Kita letak di sini, mungkin nampak sama sahabat-sahabat di luar sana. Oke, di sini ada aki. Nah, kita ukur tegangan akinya. Dia bunyi tag 12,75. Nah, itu. Ternyata tegangan. Mengetahui bagaimana saya memperbaiki aki, silahkan dilihat video yang sebelumnya yang sudah saya upload. Mungkin bisa dicari lagi. Nah, di sini 12,41. Jadi kesimpulannya, untuk bagi kawan-kawan YouTube di luar sana, khususnya bagi kawan-kawan yang punya usaha bengkel, pengen menggunakan alat-alat multitester digital seperti ini, bagaimana cara menggunakannya dan apa fungsinya, setelah saya jelaskan seperti tadi. Oke sobat, sampai di sini dulu. Bagi yang suka dengan video ini, tolong bantu like and subscribe-nya supaya channel kami kedepannya makin lebih baik lagi, dan selalu akan saya tampilkan video-video yang terbaru dari kami. Dan kedepannya saya juga ingin bagikan bagaimana cara membuat alat untuk menservis motor injeksi, alat yang sederhana, khususnya itu untuk bagian daerah perdesaan segala macam, pengen memperbaiki kayak motor-motor injeksi tapi tidak punya alat khusus seperti di kota-kota. Jadi cukup dengan cara-cara sederhana tapi kita tetap bisa berkarya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.